Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Malkamah selaku dosen pembimbing, yang saya hormati dosen penguji 1 Bapak Muhammad Rizka Fahmi Amrozi, dan dosen penguji 2 Ibu Ninoman Nebi Marleni, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yusfa Ulia Riyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Terminal Mangkang Tipe A berdasarkan standar pelayanan. Alasan mengapa saya membuat tugas akhir ini adalah adanya perubahan pengelolaan terminal tipe A dari Pemda atau Pemkot ke pusat, yakni Kemenhub, sehingga dengan segala keterbatasan dan kondisi yang ada, Kementerian Perhubungan harus menerima keadaan terminal tersebut. Kemudian, mengingat biaya investasi pada pembangunan dan pemeliharaan serta operasional terminal yang tidak sedikit, namun masih banyak terminal yang tidak memanfaatkan fasilitas secara optimal. Dan hal itu membuat kualitas layanan terminal kurang menarik. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka terminal penumpang akan sepi pengunjung. Sehingga demand angkutan umum dan tenan pada terminal akan kecil. Oleh karena itu, terminal perlu melakukan evaluasi kesesuaian standar pelayanan terminal tipe A berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015. Dari latar belakang sebelumnya diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana kondisi fasilitas pada terminal Mangkang, bagaimana kesesuaian terminal Mangkang dengan standar pelayanan berdasarkan standar pelayanan. Kemudian pada aspek pelayanan keterjangkauan didapatkan permasalahan bagaimana sirkulasi terminal berdasarkan India Bus Terminal Guideline dan melakukan benchmarking dengan salah satu terminal yang ada di luar negeri, yakni Terminal Chandigarh, India. Kemudian melihat dari fasilitas yang tidak ada di terminal pada aspek keselamatan, maka dibuat rumusan masalah bagaimana rencana jalur evakuasi kebakaran pada gedung terminal Mangkang. Dari masing-masing rumusan masalah, diperoleh tujuan untuk mengidentifikasi kondisi fasilitas yang tersedia, mengevaluasi kesesuaian terminal Mangkang berdasarkan standar pelayanan yang diatur pada PM nomor 40 tahun 2015, mengevaluasi sirkulasi terminal berdasarkan India Bus Guideline tahun 2015 dan mengetahui perbandingannya dengan terminal Chandigarh India, kemudian merancang jalur evakuasi. Untuk batasan penelitiannya, objek penelitian dilakukan di Terminal Mangkang Kota Semarang. Evaluasi standar pelayanan dibatasi sesuai tolak ukur PM nomor 40 tahun 2015. Benchmarking menggunakan Terminal Chandigarh India sektor 43. Perhitungan jalur evakuasi dibatasi pada penentuan lintasan dengan metode algoritma Dijkstra. Untuk manfaat penelitiannya, untuk menciptakan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan ketetapan standar pelayanan minimal, kemudian dapat menjadi bahan untuk evaluasi dan rekomendasi bagi instansi terkait dalam pengelolaan terminal Mangkang agar menciptakan penyelenggaraan angkutan transportasi umum yang baik, juga menjadi bahan pembanding antara terminal Mangkang dengan terminal yang ada di luar negeri. Untuk keaslian penelitiannya, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum ada penelitian yang sama seperti yang dilakukan di Terminal Mangkang Kota Semarang pada tugas akhir ini. Untuk fungsi bagi penumpang, yakni untuk perpindahan moda dan menikmati kenyamanan fasilitas terminal. Fungsi terminal bagi pemerintah, yakni mengurangi kemacetan, adanya pemungutan retribusi, serta pengendalian kendaraan umum. Kemudian untuk fungsi terminal bagi operator, yakni untuk pengaturan operasi bus, fasilitas istirahat, fasilitas pangkalan. Kemudian untuk tipologi terminal sendiri dibagi menjadi 3. Tipe A, yakni fungsi utamanya yakni melayani angkutan lintas batas negara atau angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP, angkutan antar kota dalam provinsi, serta angkutan perkotaan dan atau angkutan pedesaan. Dan juga untuk tipe B, itu fungsi utamanya melayani angkutan AKDP, kemudian angkutan perkotaan dan atau angkutan pedesaan, dan yang tipe C untuk melayani fungsi utamanya untuk melayani angkutan perkotaan atau angkutan dan atau angkutan pedesaan.
hutan pedesaan. Nah, untuk perencanaan tata letak terminal penumpang, pada sirkulasi kendaraan angkutan umum dan penumpang dibuat secara efektif dan efisien sehingga tidak menyebabkan tundaan atau antrian yang berlebih. Kemudian interaksi antar sirkulasi angkutan umum dan kendaraan pribadi dibuat secara terpisah agar transfer penumpang lebih nyaman. Kemudian jalur masuk dan jalur keluar pada angkutan umum dibuat secara terpisah agar tidak menimbulkan konflik dan gangguan pada lalu lintas. Tempat bongkar dan muat penumpang yang mumpuni agar tidak menimbulkan antrian yang terlalu lama. Area khusus parkir kendaraan pribadi sesuai dengan kapasitas kebutuhan serta pengembangan ke depannya. Nah, untuk perancangan jalur evakuasi yang dilakukan oleh Dewi tahun 2017 pada Balairung, untuk survei pada Balairung, titik kumpul dan jalur evakuasi dicat di aspal, kemudian diletakkan berurutan untuk menunjukkan berurutan sampai ke titik kumpul. Kemudian pada jalur evakuasi di dalam gedung terdapat tanda yang terbuat dari akrilik berukuran 15 x 20 cm. Kemudian pada gedung UPN ada tanda exit yang terdapat di setiap tangga dan pintu keluar utama, juga tanda titik kumpul yang berlokasi di parkiran mobil. Untuk landasan teorinya, saya menggunakan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 yang terdiri dari keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. Untuk India Terminal Bus Guideline, ini saya menggunakan dari 9 prinsip perencanaan dan perancangan. Saya menggunakan dua aspek, yaitu access and approach, kemudian operational parameters. Nah, untuk jalur kedatangan dan jalur keberangkatan harus dibuat secara terpisah, baik pintu masuk maupun pintu keluar. Serta sirkulasi pada penumpang harus dibuat efisien dan efektif, terutama pada kendaraan dan jalan, dan meminimalkan adanya konflik antar kendaraan dengan kendaraan maupun kendaraan dengan pejalan kaki, serta pembuatan parkir yang dibedakan berdasarkan jenis kendaraannya, serta menyediakan akses angkutan umum untuk menuju terminal yang nyaman dan bebas hambatan, sehingga terminal mudah dijangkau. Untuk landasan teori pada jalur evakuasi, saya menggunakan SNI nomor 3174 tahun 2000, yakni tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar, yang menyatakan bahwa lokasi titik kumpul harus mudah dicapai, cukup menampung satu ukuran kursi roda, kemudian tempat pelindungan harus diidentifikasikan dengan tanda. Kemudian SNI dan SNI 031746 tahun 2000 itu juga mengacu pada NFPA, National Fire Protection, yang mengatakan bahwa titik kumpul memiliki jarak minimal 6,1 meter dari gedung. Untuk menentukan lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra, di mana algoritma Dijkstra sendiri adalah suatu cara untuk menentukan lintasan terpendek dengan metode single source merupakan cara untuk menentukan lintasan terpendek dengan menggunakan graf yang berarah berbobot positif. Dengan kalkulasi minimum. Nah, caranya yakni dengan mengidentifikasikan semua titik dengan memberikan permanent label dan temporary label sehingga mendapatkan titik pilihan atau nilai terkecil dengan tanda bintang. Nah, pada display berdasarkan NFPA tahun 2000, intinya adalah tanda tersebut mudah dilihat, terbaca dengan jelas, kemudian penerangan yang cukup, serta posisi tanda jalur evakuasi yang diletakkan secara berurutan hingga menuju ke titik kumpul. Kemudian untuk ukuran huruf ini, kemudian untuk APAR exit sign dan titik kumpul dipasang minimal 198 cm, untuk jalur evakuasi maksimal 46 cm. Berikut untuk tanda yang digunakan pada jalur evakuasi serta perhitungan ukuran huruf. Untuk bagian alir penelitiannya dilakukan pengelolaan data setelah mendapatkan data primer dan sekunder, yakni
dengan mengidentifikasikan masing-masing fasilitas yang ada di terminal berdasarkan pelayanan yang ada di PM nomor 40 tahun 2015 berdasarkan uraian dan tolak ukurnya. Kemudian sirkulasi terminal penumpang berdasarkan India Bus Terminal Guideline pada prinsip perencanaan terminal, kemudian melakukan benchmarking terminal Chandika 43, sektor 43, kemudian melakukan perancangan jalur evakuasi dengan yang pertama membuat denah gedung terminal, yang kedua membuat alternatif lintasan terpendek di graf perhitungan algoritma Dijkstra, kemudian melakukan survei terminal Tirtonadi sebagai acuan yang lain yang bisa digunakan pada jalur evakuasi kebakaran. Kemudian melakukan serta setelah itu melakukan usulan denah jalur evakuasi dengan SNI 031746 tahun 2000 dan NFPA 101 2000. Nah, pelayanan keselamatan dari 10 kriteria terdapat satu kriteria yang tidak sesuai karena tidak ada petugas kesehatan serta 5 kriteria tidak tersedia. Dan pelayanan keamanan dari 3 kriteria, 1 kriteria tidak tersedia pada media pengaduan gangguan keamanan. Kemudian untuk 5 kriteria pada pelayanan kehandalan terdapat 1 kriteria yang tidak sesuai dikarenakan tidak adanya besaran tarif. Kemudian untuk pelayanan kenyamanan terdapat 4 kriteria tidak sesuai pada ruang tunggu, tidak ada kanalisasi penumpang berdasarkan zona. Kemudian pada toilet tidak ada toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Untuk ruang terbuka hijau di Terminal Mangkang belum mencapai luas minimum 30%. Pada tempat istirahat awak kendaraan masih tidak bisa dikatakan layak huni karena terbengkalai. Pernah digunakan juga. Dan untuk pelayanan kemudahan keterjangkauan dari 9 kriteria ada 1 kriteria yang tidak sesuai ini pada informasi pelayanan dikarenakan tidak ada denah layout dan tidak ada peta jaringan. Serta ada 3 kriteria yang tidak tersedia sebagai berikut. Untuk pelayanan kesetaraan, dari 2 kriteria, 1 kriteria yang tidak sesuai, yakni fasilitas penyandang difabel, yakni tidak tersedia toilet penyandang disabilitas dan tidak tersedia rem portable atau rem permanen penghubung antara platform dengan pintu bus. Pada sirkulasi kendaraan telah sesuai dengan prinsip India Bus Terminal Guideline dari mulai jalur keberangkatan, jalur kedatangan, pintu masuk, dan pintu keluar dibuat secara terpisah. Sirkulasi masing-masing jenis kendaraan juga dibedakan. Akan tetapi, pada sirkulasi existing, para pihak terminal memblokade Jalan Urip Sumoharjo pada jalur lambat. Hal itu bertujuan agar angkutan perkotaan masuk ke dalam terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Akan tetapi membuat kendaraan pribadi, khususnya kendaraan roda 4, masuk ke dalam sirkulasi angkutan kota. Meskipun begitu tidak menimbulkan konflik yang berarti. Permasalahan berikutnya adalah menyatunya tempat bongkar muat dengan jalur kedatangan dan keberangkatan, di mana hal itu membuat terjadinya antrian tundaan. Tepatnya pada pukul 8 sampai pukul 9. Untuk sirkulasi penumpang Terminal Mangkang dapat dikatakan baik dari minim, dikarenakan minimnya penyelangan atau crossing antar pejalan kaki dengan kendaraan. Pada benchmarking terminal penumpang Chandigarh sektor, maka dapat dilihat pada merupakan terminal tersebut terletak di kawasan strategis perkotaan dengan okupansi sebesar 80.000 penumpang per hari dengan rata-rata 45 penumpang per busnya. Terminal Chandigarh juga sudah menerapkan prinsip integrating universal design pada angkutan umum, di mana lantai bus sama tingginya dengan platform dengan semi floor bus sehingga dapat dilalui kursi roda. Untuk sirkulasi pada terminal tersebut sudah dibedakan jalur keberangkatan, kedatangan, pintu masuk, pintu keluar, serta memiliki tempat untuk bongkar muat sebanyak 28 titik sehingga bisa meminimalisir adanya antrian. Terminal tersebut juga sudah memiliki timetable yang jelas dari mulai waktu keberangkatan, kedatangan, dan juga frekuensi.
serta memiliki peta jaringan yang sangat informatif sehingga memudahkan penumpang saat menggunakan layanan terminal. Hal yang perlu dilakukan untuk membuat jalur evakuasi kebakaran pada gedung adalah membuat denah gedung terminal yang terdiri dari lantai 1 dan lantai 2. Penentuan titik kumpul berdasarkan NFPA 101 itu adalah 2000 dan juga SNI 1746-2000 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka diperoleh letak titik kumpul yang sesuai untuk terminal Mangkang, yakni pada parkiran mobil dengan luas 200 meter persegi dan berjarak 10 meter dari gedung. Kemudian melakukan perancangan jalur evakuasi dengan membuat graf. Nah, graf sendiri merupakan graf yang akan digunakan pada perhitungan algoritma Dijkstra, di mana graf terdiri dari simpul asal dan simpul tujuan yang dihubungkan oleh edge atau lintasannya. Nah, dari perhitungan algoritma Dijkstra tersebut diperoleh jarak lintasan terpendek sebagai berikut. Kemudian sebelumnya dilakukan survei identifikasi pada jalur evakuasi di terminal Tonadi sebagai pedoman tambahan dalam menentukan pintu darurat dan penandaan jalur evakuasi. Maka didapatkan usulan jalur evakuasi terminal Mangkang satu titik kumpul di parkiran mobil dengan tanda 198 cm dari permukaan dan juga dibuat 6 pintu darurat. Kemudian dibuat tanda jalur evakuasi setinggi 46 cm dari lantai sebanyak 27 tanda dan tanda apar dari yang diletakkan 199 cm dari permukaan lantai. Terdapat 14 tanda dan tanda exit terdapat 10 tanda. Maka tanda keluar ditempatkan di tanda keluar pada exit ditempatkan pada persimpangan koridor, jalan keluar menuju ruang tangga darurat, balkon, teras, pintu menuju. Ini adalah jalur evakuasi pada lantai 2 menuju ke tangga terdekat. Kemudian jalur evakuasi pada lantai 1 terdiri dari 7 tanda apar, 17 tanda jalur evakuasi, dan 6 tanda exit, serta 1 titik kumpul dengan luas 200 meter persegi. Kemudian pada display, dari perhitungan display dengan cara berikut dan mendapatkan dari masing-masing tanda jalur evakuasi sebagai berikut. Untuk kesimpulannya, standar pelayanan terminal Mangkang masih perlu diperbaiki, khususnya pelayanan yang tidak sesuai sebanyak 9 poin, khususnya pada penginapan awak bus yang perlu direnovasi kembali agar layak huni. Kemudian pada jadwal tarif bus akap dan AKDP perlu dibuat secara terperinci terdapat 11 poin, perlu dilengkapi seperti jalur evakuasi, rem portable, apar, dan lain sebagainya. Kemudian pada terminal Mangkang tol ukur didapatkan bahwa 51% pelayanan terminal sesuai, 27% pelayanan terminal masih belum tersedia, 22% pelayanan tidak sesuai dengan tol ukur. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan sirkulasi kendaraan yang terjadi penumpukan di jalur keberangkatan pada waktu malam hari, yaitu pukul 8 sampai pukul 9. Oleh karena itu, terminal perlu menaikkan dan menurunkan penumpang terpisah dengan jalur keberangkatan dan kedatangan. Hal itu dapat dilihat pada benchmarking dengan terminal Cadigar 43 yang membuat tempat naik turun atau bongkar muat penumpang secara terpisah. Kemudian perancangan jalur evakuasi mengusulkan berupa tanda jalur evakuasi banyak 27 buah, 14 tanda apar, 10 tanda exit, 6 pintu darurat, dan 1 tanda titik kumpul. Untuk saran pada penelitian berikutnya, untuk future study, itu dilakukan analisis terkait persepsi penumpang terhadap pelayanan yang diberikan oleh terminal, kemudian dapat dilakukan pengujian waktu sirkulasi pada masing-masing angkutan serta setelah memberikan alternatif. Kemudian perlunya pengujian rentang waktu evakuasi secara langsung di lokasi studi agar parameter waktu bisa didapat. Dan berikut untuk daftar pustakanya.